medis di salah satu puskesmas di Kabupaten Cilacap. Saya menjadi seorang perekam medis di puskesmas ini mulai dari tahun 2019, tepatnya di bulan Maret. Dan saya bekerja secara tim, yaitu dengan 3 rekan kerja lainnya. Bagi saya, menjadi seorang perekam medis itu adalah satu hal yang menyenangkan, memanage data dan informasi kesehatan pasien. Ranah kerja rekam medis berawal dari penerimaan pasien. Sebelum pasien menuju tempat pendaftaran, pasien dicek suhu terlebih dahulu dan check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di unit TPP atau tempat penerimaan pasien atau secara umum orang menyebutnya bagian pendaftaran. Di bagian pendaftaran merupakan garda terdepan mengenai kesan pertama pasien ketika datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tentang bagaimana kita sebagai perekam medis memberikan excellent service ketika menerima pasien. Bersikap ramah, sopan, santun, dan lugas dalam memberikan informasi kepada pasien. Ketepatan pengidentifikasian pasien juga penting dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian dokumen rekam medis di bagian filing jika pasien tersebut sudah pernah berobat. Selain itu, saya juga memanage sistem penyimpanan dokumen rekam medis di bagian filing. Sistem penjajaran yang kami gunakan adalah terminal digit filing. Sistem ini menggunakan 100 section untuk menyimpan dokumen rekam medis berdasarkan 2 digit angka terakhir. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis yang efektif dan efisien sangat menunjang pelayanan di ruang periksa atau unit pelayanan lainnya. Dokumen rekam medis yang berhasil ditemukan di rak penyimpanan, kemudian disiapkan untuk dikirim ke ruang periksa yang dituju. Pendistribusian dokumen rekam medis oleh petugas rekam medis adalah hal yang penting, dan dokumen rekam medis tidak boleh dibawa langsung oleh pasien. Hal tersebut dikarenakan data pasien dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya. Dalam Permenkes dan Sumpah Rekam Medis, kami juga tidak boleh memberikan atau membocorkan tentang informasi kesehatan seorang pasien tanpa ada permintaan informasi kesehatan secara legal. Setelah dokumen rekam medis selesai digunakan, kemudian dilakukan proses assembling dokumen rekam medis, yaitu menata dan mengurutkan formulir rekam medis sesuai dengan urutan formulir yang sudah ditentukan. Setelah dokumen rekam medis tersusun dengan rapi, kemudian dilakukan pengkodean penyakit dan tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien. Di sini saya menggunakan aplikasi ICD-10 yang sudah terinstal. ICD-10 berisi sekumpulan kode dan nama penyakit yang sudah distandarkan secara internasional. Kode ICD digunakan untuk kebutuhan statistik dalam menyajikan informasi kesehatan di suatu fasilitas kesehatan. Selain melakukan kegiatan itu semua, unit rekam medis juga melakukan proses retensi atau penahanan dokumen rekam medis bagi dokumen rekam medis pasien yang minimal sudah 2 tahun tidak berkunjung ke puskesmas.